Bab 019. Kenapa kalian tidak mau pindah? Bukankah kalian sudah mendapatkan uang ganti rugi banyak agar kalian bisa hidup lebih layak? Tanya Benny dengan suara beratnya dan tak lupa tatapan tajamnya yang membuat beberapa orang mulai gemetar. 95. Namun ada pula yang menatap Benny dengan tatapan damba, sosok dingin yang terlihat begitu misterius, namun memikat. Kami tidak butuh uang dari kalian. Yang kami inginkan hanya tetap tinggal di sini. Dan kalian pergi. Ucap wanita yang sejak tadi terus mendominasi percakapan mereka. Bahkan yang lain tampak diam dan sesekali menyahut jika dibutuhkan. Benny hanya tersenyum miring, melihat wajah-wajah penduduk desa asli membuatnya bisa menebak apa yang terjadi. Memangnya Anda siapa? Apa Anda asli penduduk di desa ini dan memiliki pamong? Atau jangan-jangan Anda hanya penyusup dengan tujuan ingin menghambat proyek kami? Benny menatap tajam wanita yang sejak tadi mendominasi percakapan mereka. Tatapan Benny cukup membuat wanita itu terlihat gugup, namun masih tetap mempertahankan wajah tegasnya, untuk menutupi rasa gugupnya. Kamu, kemari. Benny menunjuk pria parubaya yang sejak tadi hanya ikut andil. Pria itu terlihat ketakutan, apalagi ditatap tajam oleh wanita yang menjadi pentolan di keruman itu. Benny pun sudah bisa melihat apa yang terjadi di sana, tentu saja dia sudah memikirkan balasan apa yang akan ia lakukan. Saya tuan. Tanya pria parubaya itu. Ya, Anda. Karena saya tidak suka wanita itu. Tunjuk Benny pada wanita tadi, yang mana membuat wanita itu menatap tajam Benny, dengan kesal. Pria itu perlahan maju dengan ragu, hingga sampai berdiri di dekat Benny. Apa Bapak keberatan pindah dari sini, dan mendapatkan tempat tinggal yang layak? Jika ia berikan alasan. Dan Bapak tidak perlu takut jika ada seseorang yang mengancam Bapak, karena di sini saya akan menyelesaikan masalah yang ada. Benny menatap pria parubaya itu dengan lurus dan mengintimidasi. Membuat pria parubaya itu cukup gemetar ketakutan, bahkan wajahnya kehilangan rona warna karena rasa takut yang mendera. Katakan saja sejujurnya karena saya hanya ingin mendengar alasan yang masuk akal, kenapa kalian tidak ingin pindah dari sini, padahal uang kompensasi yang kalian dapatkan sangatlah besar. Benny masih menunjang sikap santai, akan tetapi sikap santai Benny terlihat begitu mengerikan untuk Bapak tadi. Kami sebenarnya. Hei, kau hanya akan membuatnya takut. Teriak wanita yang sejak tadi bicara, kini mendekati Benny. Sebelum mendekat wanita itu sudah dihadang oleh orang-orang Benny, membuat beberapa komplotan wanita itu ikut mendekat berusaha menolong. Bahkan wajahmu lebih menakutkan. Ketus Benny. Kau. Wanita itu ingin menyerang Benny tapi berhasil ditahan oleh orangnya. Katakan yang sejujurnya, saya tidak akan mempersulit kehidupan kalian dari sebelumnya, karena atasan kami bukan. 96. Orang yang kejam jika berhadapan dengan orang yang benar, tutur Benny lagi. Pria yang sejak tadi menunduk dengan tubuh gemetar perlahan menaikkan kepalanya menatap lurus Benny. Kami menolak karena uang yang kami dapatkan hanya cukup untuk membeli tanah tanpa ada bangunan, dan kami lebih memilih mengembalikan uang tersebut tanpa meninggalkan tempat tinggal kami sebelumnya. Terang pria itu dengan suara gemetar menahan takut. Benny menaikkan sebelah alisnya, dan tatapannya tertuju pada wanita yang sejak tadi mencoba untuk memberontak dari anak buah Benny. Memangnya berapa uang yang kalian dapatkan? Tanya Benny. 50 juta, Tuan. Cicit pria parubaya itu sambil menunduk. Benny semakin memincingkan matanya pada wanita yang sekarang justru menengang dengan wajah pucatnya.
Uang kompensasi yang kami berikan tidak sekecil itu, perusahaan kami memberikan 500 juta untuk setiap warga yang rumahnya terkena gusur. Selain itu kami sudah memberikan lahan kosong untuk kalian bangun rumah kembali. Lalu kemana uang 500 juta menjadi 50 juta? Pria parubaya itu tampak terkejut mendengar penuturan Benny. Pria itu hanya tahu uang 50 juga untuk ganti rugi. Dan jelas uang segitu tidak akan bisa mengembalikan lahan dan rumah mereka kembali. "500 juta, Tuan?" tanyanya dengan tak percaya. Ya, Benny mengangguk, dengan uang itu kalian bisa hidup dengan baik. Pria parubaya itu sampai menitipkan air matanya saking tak percayanya, hingga saat dirinya mulai sadar, kini tatapannya mengarah pada sosok wanita tinggi dan berisi itu. "Bu Wanda, Anda benar-benar keterlaluan." Tunjuk pria parubaya tadi yang membuat wanita bernama Wanda itu semakin pucat. "Anda sebagai kepala desa tidak jujur. Kami masing-masing mendapatkan 500 juta, dan Anda hanya menentukan 50 juta. Licik sekali Anda." Teriak pria parubaya itu dengan wajah memerah menahan amarah yang sudah menggebu-gebu. Wanita bernama Wanda itu semakin pucat dengan tubuhnya yang gemetar. Kini beberapa warga mulai kasak-kusuk membicarakan fakta yang ada, dan ternyata aparat merekalah yang tidak amanah dan justru memfitnah. "Bukan, saya tidak melakukan itu," katanya dengan gagap dan ketakutan. Benny menyeringai, melihat bagaimana wajah pucat wanita yang tadi sok menjadi pahlawan. Dan ternyata adalah dalang di balik masalah yang terjadi. Ya, dia adalah wanita licik, jadi kalian semua berhak memberikan hukuman untuknya. Tegas Benny yang justru semakin memperkeruh keadaan agar warga menghakimi sosok Wanda itu. Dan tanpa menunggu lama, kini masa justru berbalik menghakimi Wanda yang ternyata seorang tikus berdasi. Benny yang melihat hanya tersenyum miring, tanpa mengeluarkan tenaga banyak, ia bisa mengembalikan keadaan. 97. Benny kembali ke hotel setelah petang, ia mengemudikan mobilnya sendiri tanpa adanya pengawal. Ia pikir semua sudah kembali amaran setelah masalah proyek ia selesaikan. Semua warga setuju untuk pindah, setelah mereka mendapatkan kompensasi yang sepadan dengan bukti dan saksi yang ada. Kini Benny sudah bisa bernafas lega, dan kedepannya hanya tinggal mengarahkan mereka untuk segera meninggalkan tempat tinggal. Namun musuh berada di mana saja siapa yang tahu, saat mobilnya sudah keluar dari desa, di persona jalan mobilnya tiba-tiba oleng membuat Benny mau tidak mau turun dari mobil. Sial! Kenapa bisa bocor? Kesalnya saat melihat ban mobilnya yang kehabisan angin. Dan bukan hanya satu melainkan 3 di antara 4 ban mobilnya. Siapa yang sudah berani bermain-main, gumamnya sambil menatap ke sekeliling jalanan yang lumayan sepi. Dan saat itulah beberapa orang dengan menggunakan topeng hitam keluar dari persembunyiannya. Membuat Benny cukup waspada. "Cih, ternyata mereka sudah menyiapkan cara lain," gumam Benny. 5 orang dengan membawa balok kayu muncul, berjalan mendekati Benny yang seorang diri. "Kalian hanya manusia sampah yang bisa diperdaya manusia," geram Benny. 5 pria itu hanya tertawa renyah mendengar ucapan Benny yang seperti lelucon. "Jangan banyak bacot. Lebih baik berdoa saja agar kau selamat," ucap salah satu dari pria bertopeng itu. Benny berdecak, dengan jantan ia menggulung lengan kenejanya. "Kalian beraninya main keroyokan, cih. Banci," ucap Benny dengan seringai di bibirnya. "Sialan," maki salah pria bertopeng itu dengan geram. "Maju, habisi dia." Buff. Perkelahian 1 berbanding 5 yang tak sepadan pun terjadi.
Benny harus bisa melindungi dirinya sendiri meskipun dia cukup memiliki ilmu bela diri, namun dirinya yang hanya sendiri semakin lama tak bisa menahan serangan bertubi-tubi dan tenaganya yang kian terkuras. Buff. Ark. Benny tersungkur saat punggungnya dihantam dengan balok kayu. Tak hanya itu, mereka kembali menghantam tubuh Benny dengan kaki berulang kali sampai Benny batuk darah dan terkapar tak berdaya. 98. Cih, siapa suruh jadi jagoan? Lihatlah hanya segitu kemampuannya. Ucap salah satu dari mereka. Foto, untuk kita kirimkan pada bos. Titah pria itu tadi. Mereka hanya orang suruhan yang mendapatkan imbalan. Tentu saja tak memiliki rasa belas kasihan. Beberapa foto sudah mereka dapatkan sebagai barang bukti, dan melihat tubuh mengenaskan itu mereka meninggalkan begitu saja di tengah jalan yang sepi dan memang jauh dari rumah penduduk. Dalam bayangan Benny hanya bisa memejamkan matanya dengan rasa sakit yang mendera, membayangkan wajah cantik Hani yang menatapnya dengan tatapan sedih dan kecewa. "Ha Hani. Maafkan aku." 99. Mas, aku pengen istirahat di rumah saja. Aura tampak cemberut dengan wajah masam saat melihat suaminya keluar dari kamar mandi. Pagi-pagi baru bangun tidur Haikal sudah disambut dengan wajah masam istrinya. "Kenapa begitu? Kamu masih butuh perawatan." Haikal mendekati ranjang Aura dan duduk di sisi Aura yang sedang duduk juga. "Aku nggak betah mas, pengen pulang." Aura merengek dengan air mata yang tiba-tiba jatuh. Haikal yareng melihat tentu saja panik. "Hei, kenapa menangis?" katanya sambil mengusap air mata yang menetes di pipi Aura. "Pokoknya mau pulang masa." Aura justru semakin terisak dan bercucuran air mata. Entah kenapa dirinya merasa sensitif dan lebih kemelau, padahal sebelumnya Aura bukanlah wanita manja yang merajuk tanpa sebab. "Lia." "Iya, tapi jangan nangis dong." Haikal masih berusaha menenangkan sang istri. Sedikit banyak ia tahu hormon wanita hamil terkadang naik turun tanpa sebab. Beruntung Haikal sudah lebih dulu mempelajari tentang masa-masa kehamilan semalam setelah wanitanya terlelap. "Sabar Haikal, semua karena kamu yang sudah membuatnya bunting-bantingnya." Aura meredakan isak tangisnya, setelah ditenangkan. Wanita itu tampak mengusap hidungnya dan kembali bersuara. "Aku lapar mas," cicitnya lagi dengan nada manja. Haikal tersenyum dan mengusap kepala Aura dengan sayang. "Mau pulang atau mau makan, Hen?" tanyanya sambil meledeh. "Makan dulu, terus kita pulang," jawabnya ketus. Haikal terkekeh melihat tingkah istrinya yang sudah berubah mood, dan semua karena dirinya yang sudah menitipkan benih di rahim sang istri. "Tunggu sebentar, mas ambil jatah makan kamu dulu, karena suster belum datang." Haikal hendak beranjak dari duduknya, dan bersamaan dengan itu pintu ruangannya terbuka munculnya troli yang didorong suster. "Sarapan paginya, Nyonya, Tuan." Haikal mengambil alih troli yang didorong. "Terima kasih sus," ucap Haikal dengan ramah dan diselipkan sebuah senyum tipis. "Sama-sama tuan," suster itu pun membalas senyum Haikal dan berlalu pergi. Aura yang melihat interaksi keduanya mendadak hatinya panas. 100. "Sayang, makanan kamu." Haikal membawa piring dan kembali duduk di sisi Aura yang masih duduk, namun ekspresi wajah tatapan wanita itu membuat Haikal mengernyit bingung. "Kamu kenapa? Sudah nggak tahan lapar ya?" katanya sambil menatap wajah istrinya yang terlihat kesal. "Enggak. Aku sudah nggak lapar." Aura menjawab dengan ketus, bahkan kini tubuhnya justru kembali berbaring membelakangi suaminya.
Haikal yang kembali melihat perubahan mood istrinya mendadak ikut kesal, namun ia selalu menahannya dan mengucap sabar. Katanya lapar, mau makan, sini aku suapin. Haikal merayu dengan suara lembut, tangannya mengusap bahu Aura yang membelakanginya. Nggak mau. Mas pergi sana berduaan sama suster ganjen tadi. Senyum-senyum nggak jelas. Gerutu Aura dengan nada kesal. Haikal yang mendengar membulatkan matanya, dengan wajah tak percaya. Haikal menepuk keningnya sendiri, gini amat punya istri hamil. Di desa, malam hari dihebohkan dengan penemuan korban pengeroyokan, yang mengakibatkan korban terluka parah dan dilarikan ke klinik terdekat. Benny yang terkapar tak berdaya ditemukan Hansip yang sedang keliling ronda. Dan berita penemuan korban tersebut kini ramai menjadi buah bibir di desa. Apalagi kalangan ibu tukang gosip. Kasihan kan, padahal masih muda dan tampan, ucap beberapa warga yang sedang menggosip di warung pagi itu. Lia, kata suamiku dia itu dari proyek di desa sebelah, timpal satu lagi. Pantes, mungkin dia dirampok. Bukan dirampok, semua harta benda yang dibawanya tidak ada yang hilang, sepertinya merenang ada orang yang sengaja ingin mencelakainya. 1. Semua emak-emak yang di sana manggut-manggut. Orang kaya memang seperti itu, banyak diincar musuh karena saingan bisnis. Beberapa orang mengangguk setuju. Pagi ibu-ibu tumben ramai sekali pada kumpul di sini. Neng Hani, ditungguin baru datang, sayurnya. Hani yang membawa beberapa jenis sayuran tersenyum, lalu menaruhnya di tempat yang biasanya, tempat sayuran neneknya ditaruh. 101. Berangkar yang berisikan pria dengan luka parah didorong melintasi Hani. Hani melihat dengan jelas sosok pria yang terbaring tak berdaya itu dengan kedua matanya sendiri. Mas Bebeni, gumam Hani dengan wajah tak percaya. Han, aku tinggal dulu, salam untuk nenek kamu. Dokter Kevin pun dengan tergesa kembali mengikuti pasien yang akan dipindahkan. Sedangkan Hani masih limbung dengan apa yang baru saja dilihatnya. Kasihan, keluarga korban belum bisa dihubungi. Ucapan Dokter Kevin membuat Hani tersadar, tanpa menunggu lama Hani justru berlari mengikuti kemana Benny dibawa. Sampainya di luar Hani melihat Benny dipindahkan ke dalam mobil ambulans, saat akan ditutup pintunya Hani berteriak membuat Dokter Kevin yang sudah duduk di dalam menginterupsi. Tunggu sebentar. Hani berlari mendekat, dengan wajah yang ternyata sudah bersimbah air mata, hatinya merasakan sakit melihat keadaan Benny. Dokter, boleh saya ikut mengantar ke kota? 102. Di sepanjang perjalanan Hani hanya bisa menatap sedih sosok pria yang terluka di depannya, wanita itu seolah tenggelam pada masa lalunya bersama pria di depannya ini. Dokter Kevin yang melihat hanya bisa diam tanpa bicara, cukup melihat bagaimana tatapan Hani pada pasiennya tadi membuat Dokter Kevin sedikit bisa menyimpulkan. Perjalanan yang cukup lama tak membuat Hani lelah, tangannya terus menggenggam tangan Benny yang terasa dingin, tak melepaskan. Kamu harus bertahan, tega sekali orang yang menyakitimu, gumam Hani yang mengingat cerita ibu-ibu di warung tadi. Tak disangka juga jika pria yang menjadi korban itu adalah orang yang dikenalnya. Kenapa juga kamu sampai sini mas? Monolognya lagi pada dirinya sendiri karena memang tak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, ambulans yang mereka tumpangi sampai di rumah sakit besar kota. Hani ikut turun dan mengantarkan Benny sampai di ruang LGD, menunggu di sana dengan cemas. Ya Tuhan semoga dia baik-baik saja, doa Hani. Sedangkan di dalam dokter masih mengupayakan penyelamatan Benny,
beberapa alat sudah terpasang di tubuhnya. Pasien mengalami banyak pendarahan, dan kami di klinik hanya bisa memberikan 1 kantung saja, ucap Kevin yang ikut menangani Benny. Golongan darahnya AB+, dok, ucap perawat yang asisten dokter. Dan kebetulan, stoknya kosong, lanjut perawat itu lagi. Hubungi keluarganya. Hani duduk dengan gelisah, sejak tadi bibirnya tak mau diam untuk merapalkan doa. Jika Benny baik-baik saja pasti tidak akan dilarikan ke rumah sakit kota, di klinik pun bisa ditangani. Ceklek. Keluarga pasien. Hani langsung berdiri dan mendekati suster yang memanggil. Saya keluarganya Sus, ucap Hani yang tampak sedikit ragu. Tapi melihat tidak ada siapapun yang berada di sana, Hani pun mengaku saudara. Pasien membutuhkan transfusi darah, dan kebetulan stok darah golongan AB+ sedang kosong, ucap perawat memberitahu. Hani menelan ludah, golongan darah saya 0+ Sus, ambil saja darah saya, pinta Hani. 103. Baiklah, kita cek dulu, untuk memastikan. Mas, ponsel kamu bunyi terus. Teriak Aura yang sedang duduk bersandar di ranjang. Karena kehamilannya yang lemah, Aura harus istirahat dalam semua hal, tidak diizinkan melakukan apapun selain saran dokter. Haikal pun demikian, tak membiarkan Aura melakukan apapun, bahkan pria itu yang senantiasa berada di sisinya sebagai kaki dan tangan. Mas! Teriak Aura lagi, karena Haikal tak merespon panggilannya, yang berada di dalam kamar mandi. Ceklek. Kenapa sayang? Haikal tergesa-gesa keluar dari kamar mandi. Aura yang melihat penampilan suaminya langsung meledakkan tawa. Mas, rambutmu masih banyak busanya. Katanya sambil tertawa. Haikal mengucek matanya yang sedikit perih, dan menatap istrinya yang masih tertawa. Beruntung dirinya tak lupa menutupi asetnya menggunakan handuk. Mas takut kamu kenapa-kenapa, ucap Haikal sambil tersenyum melihat istrinya tertawa. Setelah pulang dari rumah sakit, Aura jarang tersenyum ataupun tertawa, yang ada bawaan ibu hamil itu sedih dan marah-marah. Aura memelankan tawanya, dan menatap ponsel Haikal yang berada di atas nakas. Ponselmu dari tadi ada yang telepon, siapa tahu penting. Aura menyadari jika Haikal selama beberapa hari ini tidak pernah datang ke kantor, pria itu bekerja dari rumah dan menemaninya sepanjang hari, jadi Aura tak ingin membuat Haikal semakin kesulitan setelah menghadapi dirinya yang memiliki hormon naik turun karena hamil. Cek, Mas. Kira kenapa? Biarkan saja. Ini masih pagi, orang gila mana yang berani menggangguku. Kesal Haikal yang hendak kembali menuju kamar mandi. Tapi deringan ponsel itu tak berhenti, membuat Aura gatal dan meraih benda pipi itu lalu mengangkatnya. Halo. Aura tampak mendengarkan, dan seketika matanya menbelalak lebar, dengan tangan satunya menutup mulut. Baik, terima kasih. Ada apa? Haikal yang hendak pergi kembali mendekati istrinya yang terlihat syok. Benny, di rumah sakit Mas, dia kritis. Haikal berjalan tergesa-gesa di lorong rumah sakit, mendapat kabar jika asistennya terluka, Haikal langsung pergi. 104. Setelah membersihkan diri. Aura yang tak bisa ikut ia titipkan pada pelayan di rumah. Mendengar suara langkah kaki yang berat, Hani yang sudah selesai memberikan darahnya kini terduduk lemas menatap ke sumber suara. Tetuan Hani langsung berdiri menyambut Haikal dengan hormat. Kamu di sini? Hani mengangguk, saya juga yang tadi menghubungi Tuan, maafkan saya. Ucapani dengan wajah tertunduk, di bagian lengannya terdapat plester kecil yang tertangkap mata Haikal. Tidak ada pilihan lain, Hani tidak ingin menghubungi keluarga Benny,
yang mungkin bisa saja membuat dirinya disalahkan. Haikal tanpa merincingkan matanya menatap wanita yang pernah menjadi perawat istrinya ini, Benny yang pergi ke desa dan kembali ke kota bersama Hani. Tapi meskipun begitu Haikal tak mau ikut campur urusan mereka, ia memilih diam. Tidak apa. Bagaimana keadaannya? Tanya Haikal. Dokter belum keluar sejak tadi tuan, ucapnya dengan suara lemah. Wajah Hani pun sedikit pucat. Wajahmu terlihat pucat, kamu pulanglah dan istirahat, biar saya yang di sini dan menghubungi keluarganya. Haikal mengambil ponselnya dan sedikit menjauh dari Hani. Wanita itu menatap sendu pintu ruangan Benny yang masih tertutup rapat, sepertinya Hani enggan meninggalkan Benny, tapi melihat Haikal yang sudah menghubungi keluarga Benny membuat Hani tak ada pilihan lain. Tidak ingin bertemunya keluarga Benny terutama ibu pria itu, membuatnya terpaksa pergi sebelum mendengar keadaan pria itu baik-baik saja. 30 menit kemudian kedua orang tua Benny datang. Maryam begitu panik mendengar kabar putranya berada di rumah sakit. Tante, Om, Haikal menyapa keduanya. Bagaimana keadaannya Kal? Tanya Maryam yang terlihat cemas. Dokter masih di dalam, mungkin sebentar lagi keluar. Pah, lakukan sesuatu, ucap Maryam pada suaminya. Tenang mah, Benny pasti baik-baik saja. Jangankan luka fisik, luka batin yang mama buat saja dia sanggup bertahan. Pah. Maryam menatap suaminya tak suka, saat kembali mengungkit masa lalu Benny. Memang begitu, timpal ayah Benny lagi. Haikal, kita bicara. 105. Haikal mengangguk, dan meninggalkan Maryam sendiri. Keduanya pergi tak jauh dari Maryam, ayah Benny hanya ingin tahu bagaimana kronologi putranya bisa berada di sini. Benny sedang pergi ke desa untuk meninjau proyek Om, di sana ada kendala tentang izin warga setempat, tapi Benny sempat memberitahu jika semua sudah beres, dan saat dia pulang tiba-tiba sekelompok orang mengeroyoknya. Terang Haikal. Kamu sudah tahu siapa pelakunya, dia harus membayar apa yang sudah dia lakukan pada putraku. Haikal mengangguk, anak buah saya sudah menemukan bukti, dan hanya menunggu kabar untuk eksekusi. Ayah Benny hanya mengangkat bibirnya sedikit, bagus, kamu dan Benny memang partner yang solid. Ayah Benny menepuk bahu Haikal, dan selamat atas kehamilan istrimu, maaf Om belum bisa menjenguk kemarin. Haikal tersenyum dan mengangguk, terima kasih Om. Dokter bagaimana keadaan anak saya? Pembicaraan keduanya terputus karena mendengar suara Maryam dan melihat dokter keluar. Keduanya lantas mendekati dokter yang sedang bicara dengan Maryam. Pasien sudah melewati masa kritis, beruntung kami mendapatkan donor darah cepat, sehingga pasien cepat ditangani. Untuk sementara pasien sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat, dan kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Ketiganya bernapas lega, begitu juga dengan sosok wanita yang bersembunyi di balik dinding sejak tadi hanya untuk menunggu kabar dari dokter. Syukurlah, kamu baik-baik saja gumam Hani dengan senang. 106. Haikal memasuki rumah, saat waktu sudah beranjak sore, dan kedatangannya tentu saja disambut dengan aura yang menunggunya. Baru pulang Mas. Sapa Aura sambil memeluk suaminya dan mencium aroma tubuh Haikal yang mampu perasaannya menjadi nyaman. Mas, dari rumah sakit sayang, banyak kuman yang menempel. Haikal berusaha melonggarkan pelukan Aura namun wanita itu justru semakin mengeratkan pelukannya. Tapi aku mau peluk, rengek Aura dengan suara manja. Haikal tersenyum, tentu saja dirinya senang mendapat pelukan seperti saat ini, tapi juga takut jika dirinya justru menularkan kuman untuk istri dan calon bayinya. Boleh, tapi Mas harus mandi dulu. Aura mengerucutkan bibirnya dengan wajah kesal,
membuat Haikal gemas dan mencubit ujung hidung istrinya. Kenapa cemberut begitu? Mending temani Mas mandi. Godanya sambil membuka kancing kemejanya. Is, mandi aja sendiri. Aku sudah mandi. Ketus Aura dengan wajah masam. Haikal hanya tersenyum, melihat istrinya merajuk adalah hal yang menyenangkan baginya. Hap. Ak. Mas. Turunin aku. Aura meronta saat tubuhnya tiba-tiba melayang dalaran gendongan Haikal. Kamu nggak boleh capek, naik turun tangga bisa membuat kamu kelelahan dan membuat bayi kita dalam bahaya, ucap Haikal sambil mengendong Aura menaiki tangga. Tapi kan, Stete, jangan banyak protes, kalau tidak Mas akan kirim kamu ke rumah sakit lagi. Aura mengerucutkan bibirnya dengan wajah ditekut membuat Haikal hanya tersenyum.